Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Mari kita buka pertemuan kita di dalam doa. Segala puji syukur bagi Engkau Bapa. Kami mau puji Engkau Tuhan Yesus. Dan kami terus sembah Engkau Roh Kudus. Roh Allah yang ada di dalam kami. Mengikuti kami, memimpin kami. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hari ini kami datang untuk mendengar firman Tuhan lagi. Buka hati dan telinga kami. Kami mau terus belajar, kami mau terus dikuatkan, kami mau terus dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Amin. Puji Tuhan saudara, kita masuk pada pembahasan bebas hari Rabu. Kita akan membahas apa yang disebut dengan kesembuhan atau healing, ya, bagian pertama. Saudara, kesembuhan disebutkan 126 kali di dalam Alkitab. Dan 1/5 dari Injil pelayanan Yesus adalah tentang penyembuhan atau kesembuhan. Di Keluaran 15 ayat 26 firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dia Tuhan Allah yang menyembuhkan. Saudara, prinsip kerajaan sorga adalah kesehatan ilahi. Dan kekuatan kerajaan sorga adalah penyembuhan ilahi. Allah pertama kali memperkenalkan kesehatan, bukan penyembuhan. Ya, kita ingat ketika Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia mengatakan bahwa semuanya itu baik. Dan pada hari ke-6 ketika Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Ia mengatakan bahwa semuanya itu sangat baik. Sangat baik di sini berarti semuanya hidup dalam harmoni. Binatang dan manusia hidup berdampingan dengan rukun. Manusia Adam dan Hawa hidup dengan tenang dan nyaman dalam Taman Eden. Tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, dan segala macam kesusahan pun tidak ada. Sampai pada suatu saat ketika pencobaan itu datang dan mereka kalah, Adam dan Hawa kalah oleh godaan dan tipu daya iblis, maka kejatuhan manusia Adam dan Hawa itu terjadi dan membawa kutuk kepada manusia berikutnya, termasuk kepada kehidupan manusia saat ini. Kutuk itu berupa yang pertama dosa dan kejahatan manusia. Buah dosa dari ketidaktaatan Adam dan Hawa turun kepada anaknya Kain yang membunuh Habil adiknya. Dan seterusnya sampai pada kejahatan lain yang terus terjadi sampai pada saat ini atau masa kini. Kutuk yang berikutnya adalah kesakitan. Ya, Hawa akan merasakan kesakitan bersalin. Kita semua wanita-wanita, ibu-ibu yang sudah mengalami melahirkan anak, ya, sudah tahu bagaimana rasa sakitnya melahirkan itu, ya. Dan juga karena kutuk ini, manusia harus bekerja keras. Ada keletihan, ada perjuangan. Adam harus mengusahakan tanah untuk mendapatkan makanan. Dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Semua laki-laki, ya sampai sekarang perempuan pun harus bekerja, ya. Laki-laki terutama, dia harus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dia harus bekerja untuk kebutuhan rumah tangganya, menghidupi istri dan anak-anaknya. Jadi saudara, pada awal kejadian dunia dan manusia, Allah memperkenalkan dan memberikan kesehatan atau health. Jadi prinsip kerajaan sorga adalah kesehatan ilahi atau divine health. Karena di dalam kerajaan sorga tidak ada kesakitan dan penderitaan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memperkenalkan dan memberikan kesembuhan atau healing. Jadi kekuatan kerajaan sorga adalah penyembuhan ilahi atau divine healing. Penyembuhan ilahi merupakan kekuatan kerajaan sorga. Karena kesembuhan memang datang dari kuasa kerajaan sorga.
Kesembuhan yang merupakan kekuatan kerajaan sorga ini juga dimaksudkan untuk dapat menarik dan membawa orang-orang yang menerima kesembuhan untuk datang kepada kerajaan itu, yaitu kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus. Karena kesembuhan itu datang dari Allah. Dia adalah Yehovah Rafa, the healer, sang penyembuh, melalui kuasa Roh Kudusnya dan di dalam nama Tuhan Yesus. The healer. Kita sudah baca dari ayat yang kita baca di atas tadi, dari Keluaran 15 ayat 26. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sebenarnya saudara, banyak dari kita ini tidak perlu penyembuhan jika kita patuh, ya. Kalau kita patuh akan akal sehat, hukum kesehatan, ya. Kalau kita patuh akan hukum kesehatan, kita sebenarnya tidak perlu sakit atau tidak perlu penyembuhan. Contohnya, ya, saya sakit gigi beberapa bulan yang lalu, ya. Bahkan kehilangan gigi karena harus dicabut karena gigi yang sudah tidak baik. Seandainya saya rajin memeriksakan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan, ya, 6 bulan sekali diperiksa, saya tidak akan mengalami masalah sakit gigi dan kehilangan gigi saya. Nah, waktu saya di Jakarta, saya rutin, ya, memeriksakan gigi karena saya kerja. Jadi dari tempat kerja saya langsung memisahkan. Jadi bisa rutin 6 bulan sekali saya ke dentist. Tapi ketika saya di Perth di Australia, saya malah tidak melakukannya karena biaya dentisnya sangat mahal di sini. Dan karena kebijaksanaan saya yang kurang, saya abaikan kunjungan rutin ke dentist. Maka saya mengalami sakit gigi dan kehilangan gigi ompong beberapa tempat. Nah, contoh lain juga tentang sakit mah saya, ya. Saya makan tidak teratur karena sibuk. Saya sering makan telat dan juga makan terburu-buru, ya. Kadang makan juga sambil jalan, sambil diri, sambil masak begitu. Nggak ada tenang duduk begitu, ya. Dan kemudian pada waktu-waktu dulu saya juga sering merasa tertekan. Jadi saya lari ke makanan, makan seenaknya, makan semaunya. Nah, semua ini membawa kepada kesehatan masa yang terganggu. Saudara, juga banyak penyakit yang punya penyakit diabetes, ya, kecuali kalau keturunan dari darah, ya. Ada juga diabetes number 2, itu biasanya dari pola hidup, ya. Ya, penyakit jantung karena pola makan, pola minum yang tidak baik. Banyak penyakit yang terjadi karena pola makan dan minum yang tidak baik. Jadi sebenarnya kita tidak perlu sakit kalau kita hidup mematuhi akal sehat, hukum kesehatan. Kebanyakan kita memiliki penyakit karena kita tidak taat akan peraturan. Karena kita mau menuruti keinginan dan nafsu kita sendiri. Karena kita tidak bijaksana. Banyak orang yang sakit kanker kulit di Australia ini contohnya. Karena mereka suka berjemur di matahari tanpa menggunakan sunscreen. Kadang mereka menggunakan sunscreen juga tapi gejemurnya kelamaan. Apalagi matahari di Australia ini tidak bagus. Dia sengatannya itu sangat tajam. Beda karena di sini itu kelembapannya itu kurang. Jadi mataharinya itu tajam sekali. Nggak sama dengan di Indonesia, di daerah tropikal, ya. Di daerah tropikal kita punya kelembapan udara itu tinggi. Jadi masih sinar matahari itu masih terhalang oleh kelembapan udara. Di sini itu sangat menyengat. Dan ini yang menyebabkan banyak orang-orang kulit putih, mereka menderita penyakit kanker kulit. Karena kebanyakan berjemur dan, ya, kelamaan dah, ya. Kalau dibilang pun udah pakai sunscreen juga kalau kelamaan ya kena aja. Karena memang sengatan mataharinya sangat kuat. Tapi kadang saudara, kita tahu meskipun kita sudah berusaha melakukan yang baik untuk menjaga kesehatan kita, penyakit itu bisa saja datang. Penyakit bukan datang dari Allah. Penyakit tidak datang dari Allah. Karena dari sejak penjadian dunia Allah menjadikan dan mengatakan segala sesuatunya itu baik. Jadi Allah hanya menjadikan semua yang baik. Yang tidak baik tidak datang dari Allah. Ya, penyakit bisa datang dari kebiasaan buruk manusia itu sendiri. Kalau engkau minum-minum, ya, suka minum alkohol, banyak aja penyakitnya.
kayak ada gout begitu ya, ada asam urat lah, terus ada ginjalnya nanti terganggu ya kan. Juga terus kalau engkau merokok nanti ada kanker paru-paru atau ada lain. Semua karena kebiasaan buruk manusia bisa menjadikan seseorang sakit. Tetapi juga dari serangan-serangan roh jahat. Roh-roh jahat yang mau merongrong kehidupan kita atau mau mencoba juga mencobai kita ya. Kita masih bisa sakit karena kita masih hidup di dunia yang rusak ini, saudara. Kita sakit mungkin karena ada kutukan, ada kuasa-kuasa jahat, ada roh-roh kegelapan, dan ada keinginan daging dari manusia itu sendiri. Saudara, kita masuk pada prinsip atau dasar kesembuhan. Principle of healing. Dasar kesembuhan. Yang pertama, karena penyembuh atau the healer itu adalah nama Allah. Nama Allah, the healer. Dia adalah penyembuh. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. Itu namanya. Ya, dikatakan dia adalah seorang penyembuh karena nama Allah. Jadi prinsip kesembuhan, dasar kesembuhan yang pertama karena kesembuhan adalah namanya Allah. Dia seorang penyembuh. Namanya adalah penyembuh. Penyembuh adalah sifatnya dia, sifatnya Allah. Dia adalah seperti apa yang dia katakan. He is what he says he is. Sesuai dengan sifatnya Allah, Allah akan menyembuhkan dan mengambil sakit penyakit kita. Sesuai dengan firman yang sudah kita baca tadi di atas di Keluaran 15 ayat 26. Yang kedua, saudara, prinsip atau dasar kesembuhan, principle of healing. Yang kedua, dasar karena menyembuhkan orang adalah keinginan atau kerinduan Allah. Kita baca di Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat dan melihat kerumunan besar, dia memiliki rasa belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan sakit mereka. Allah menyembuhkan manusia karena dia mengasihi manusia ciptaannya. Ada rasa belas kasihan, ada kerinduan untuk manusia menikmati kesehatan dan menjadi sembuh. Dan yang ketiga, saudara, prinsip atau dasar kesembuhan yang ketiga karena salibnya. Matius 8 ayat 16-17 mengatakan ketika malam tiba, banyak yang kerasukan setan dibawa kepadanya. Dan dia mengusir roh dengan kata-kata dan menyembuhkan semua orang sakit. Ini untuk memenuhi apa yang diucapkan melalui Nabi Yesaya. Dia mengambil kelemahan kita dan menyembuhkan kita dari penyakit kita, mentahirkan kita. Nah, ini saudara kita sudah lihat karena salib Yesus. Prinsip dasarnya karena ada salib Yesus. Sebelum Yesus berada di salib, kita tahu sebelum dia mati disalibkan, dia sudah melakukan banyak mukjizat dan menyembuhkan segala macam penyakit. Banyak orang datang kepadanya dan menjadi percaya juga karena mukjizat yang dia lakukan. Terlebih lagi buat kita saat ini, saudara. Sekarang ini kita hidup, kita tinggal setelah masa salib. Jadi kita sudah menyaksikan lewat pembacaan dan pendengaran firman Tuhan dalam Injil, dalam kitab Perjanjian Baru tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di salib. Kita seharusnya lebih percaya dan memiliki alasan untuk percaya akan penyembuhan. Karena kita sudah mendengar, sudah membaca apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam firman Tuhan. Tadi kita bahas tentang prinsip atau dasar kesembuhan. Dasar kesembuhan atau principle of healing yang pertama karena penyembuh atau the healer atau Jehovah Rafa. Itu adalah nama Allah. Itu sifat Allah sebagai penyembuh. Yang kedua karena menyembuhkan orang adalah keinginan atau kerinduan Allah. Dan prinsip yang ketiga karena salibnya. Karena salib Yesus ada kesembuhan. Dan saudara, sekarang kita masuk pada budaya penyembuhan. Culture of healing. Culture of healing yang pertama, Tuhan ingin menyembuhkan semua orang. Budaya penyembuhan, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan semua orang. Mazmur 103 ayat 1-3 mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupa segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Matius 9 ayat 35 mengatakan, demikianlah Yesus melewati atau berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar di sinagog atau rumah-rumah ibadat mereka, memberitakan Injil kerajaan sorga, dan menyembuhkan, melenyapkan setiap penyakit dan kelemahan. Tetapi saudara, kita tahu firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Tuhan Yesus ingin menyembuhkan semua orang. Dalam pembacaan firman di Matius kita sudah dengar banyak, selalu dan semua orang disembuhkan. Dia menyembuhkan semua orang. Tetapi banyak orang yang mempunyai kepercayaan dan berargumentasi. Kalau orang-orang tidak disembuhkan, mereka menjadi atau percaya bahwa itu adalah kehendak Allah. Ya, kalau ada orang yang tidak disembuhkan, mereka percaya kalau itu kehendak Allah buat mereka tidak sembuh. Buat orang-orang ini tidak sembuh. Nah saudara, ini adalah argumentasi atau pendapat yang salah. Sama dengan keselamatan saudara. Kalau ada orang-orang yang tidak selamat, apakah karena itu kehendak Allah? Tidak sama sekali. Allah menghendaki setiap orang untuk tidak binasa. Allah menghendaki setiap orang untuk diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah mau setiap orang diselamatkan. Di 1 Timotius 2 ayat 4 mengatakan, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dikatakan lagi, dia mau semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Suatu kerinduan Allah, keinginan Allah untuk setiap orang disembuhkan. Setiap orang diselamatkan. Jadi budaya atau culture of healing yang pertama, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan semua orang, sama dengan keselamatan. Keselamatan Allah ingin keselamatan dimiliki oleh setiap kita, menjadi milik setiap orang. Setiap orang diselamatkan juga dengan healing, dengan kesembuhan. Saudara, Tuhan ingin semua orang disembuhkan, diberkati dan diselamatkan. Tuhan ingin menyelamatkan siapapun, sehingga siapapun orang itu dapat diselamatkan. Tuhan ingin menyembuhkan semua orang, sehingga semua orang yang sakit bisa sembuh. Matius 14 ayat 36 mengatakan mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Menjamah jubah Yesus. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan Yesus, menyembuhkan mereka semuanya. Semuanya dikatakan. Ya, banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan, terutama di dalam perjanjian baru dalam Injil Gospel ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa Yesus menyembuhkan setiap mereka yang datang kepadanya. Dan mereka semua mendapatkan kesembuhan itu. Saudara, Tuhan Yesus tidak pilih-pilih bulu. Setiap orang yang datang padanya dikatakan disembuhkan. Tidak terkecuali siapa saja. Penyakit apa saja, yang timpang, yang tuli, yang buta, yang kusta, dikatakan tadi semuanya disembuhkan.
mereka yang pengemis, yang duduk-duduk di pinggir jalan, sampai kepada orang gila yang tinggal di kuburan, yang dilepaskan dari keterikatannya dan disembuhkan, dipulihkan. Juga petinggi-petinggi yang datang kepada Yesus untuk minta kesembuhan buat keluarga mereka, Yesus sembuhkan. Bahkan anak Yairus yang sudah mati pun dia hidupkan kembali. Kita lihat saudara, tidak ada seorang pun di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan Yesus tidak menyembuhkan. Setiap yang datang semua sembuh. Jadi orang yang berargumentasi kalau mereka tidak sembuh, itu udah kehendak Tuhan, kehendak Allah buat dia tidak sembuh. Saudara, itu argumentasi yang salah, pendapat yang salah. Karena kita tahu sekarang, kita baca dalam firman Tuhan, semua mengatakan Yesus menyembuhkan mereka semua. Kita baca dalam Alkitab, setiap orang yang Tuhan Yesus jamah atau datang kepada dia, tidak ada yang tidak disembuhkan. Semuanya sembuh. Jadi jangan menganggap kalau engkau tidak sembuh atau belum sembuh karena memang sudah kehendak Tuhan, ya udahlah, emang kehendaknya Tuhan, ya beginilah. Saudara, you have to fight your faith. You have to fight your faith. Kau harus berjuang dengan imanmu. Satu syaratnya saudara ya, datang pada Yesus untuk kesembuhan. Seperti orang-orang ini, mereka datang kepada Yesus. Mereka meminta, mereka memohon, mereka berseru, mereka memanggil Rabi, anak Daud, guru. Mereka memanggil nama Allah. Mereka tahu otoritas di dalam Tuhan Yesus. Mereka percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Jadi mereka datang kepada Yesus meminta, memohon, berseru, bertindak, mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Menjamah jubah Yesus berarti bertindak dengan iman dan penuh pengharapan. Dan juga tahu, percaya bahwa di dalam seluruh tubuh Yesus, bahkan sampai ujung rumbainya, ada kuasa di dalamnya. Karena itu saudara, ketika engkau saat ini masih belum sembuh, apa yang harus kau lakukan? Datang kepada Yesus, meminta, berseru, memohon, bertindak. Datang dengan penuh pengharapan, percaya akan kuasanya, datang dengan iman. Budaya yang kedua saudara, budaya kesembuhan atau culture of healing yang kedua, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan jika beberapa orang tidak menerima kesembuhan. Ketika kita berdoa untuk orang-orang dan mereka tidak sembuh, jangan mengurangi atau meremehkan firman Tuhan yang mengatakan kesembuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. By His stripes we are healed. Ya, jangan remehkan. Kalau ada firman mengatakan demikian, nggak manjur tuh firmannya, katanya setiap by His stripe, dengan bilurnya kita disembuhkan. Ini gue masih begini-begini aja. Jangan remehkan atau jangan kurangi firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang salah, ada sesuatu yang tidak benar. Mengapa healing atau kesembuhan itu tidak terjadi kepadamu? Yang kedua, jangan merendahkan atau meremehkan kenyataan tentang Allah, bahwa Dia adalah seorang penyembuh. Dia adalah penyembuh, Dia Jehovah Rafa. Jadi kalau engkau belum sembuh atau tidak sembuh, jangan remehkan. Apa itu Jehovah Rafa? Apa dia katanya Allah penyembuh? Kok gua nggak sembuh-sembuh? Jangan remehkan saudara, kita lihat nanti ya. Juga jangan turunkan penilaian kita akan kuasa Tuhan dan sifatnya sebagai Allah sang penyembuh. Jangan remehkan juga. Hanya karena doa-doa kita tidak menyembuhkan orang, jadi engkau meremehkan. Seseorang berdoa buat engkau, ya, tapi engkau masih belum sembuh, dan engkau akan menilai bahwa Tuhan dan sifatnya Allah sebagai seorang penyembuh itu tidak benar. Jadi engkau hilang percaya. Dan kita jangan menurunkan standar Allah karena orang-orang yang kita doakan tidak atau belum sembuh. Tetapi kita harus menempatkan standar kita lebih tinggi sampai kepada standarnya Allah. Kita yang harus meningkatkan standar kita, kedekatan kita kepada Allah dan firman-Nya. Bukan membawa Allah turun kepada level kita. Maksudnya saudara, engkau baru berdoa beberapa lama, ya. Engkau baru berdoa beberapa lama, tidak ada hubungan yang dekat dengan Allah, belum tahu banyak kebenaran firman Tuhan,
dan belum hidup baru atau belum born again, terus engkau berdoa untuk kesembuhan pada seseorang, tapi kesembuhan tidak terjadi. Ini berarti engkau mau membawa Allah turun ke levelmu, ya. Engkau belum mengenal Allah banyak, belum baca firman banyak, baru berdoa cuma beberapa, mungkin 2-3 minggu, setahun atau berapapun, tapi tidak sungguh tinggal di dalam Tuhan. Engkau masih melakukan hal yang sia-sia, tidak tinggal di dalam kehidupan yang baru atau born again. Terus engkau mau berdoa buat orang dan engkau mengharapkan mukjizat terjadi, healing terjadi pada orang tersebut. Ini sepertinya mau membawa Allah, standar Allah, level Allah turun ke levelmu. Ya, cuma melakukan sedikit aja engkau mau mukjizat Allah terjadi. Tapi saudara, tidak demikian. Ketika engkau mau Allah memberikan kuasanya kepadamu, engkau harus mempersiapkan diri lebih banyak, bergaul lebih akrab dengan Allah. Banyak doa setiap hari, setiap saat. Hidup baru di dalam Tuhan. Hatimu benar-benar bersih. Kehidupanmu benar-benar tertuju, terfokus kepada Allah. Kalau engkau sungguh sudah hidup di dalam Tuhan, maka engkau siap untuk menerima kuasa Allah. Dan Allah siap untuk mengangkat engkau ke level dia, ke standarnya dia. Karena kedekatan engkau kepada Allah. Jadi kita memang untuk mendoakan seseorang, ya, engkau mau mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi. Orang yang mendoakan memang harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi kuasa Allah boleh dinyatakan, disalurkan melalui dia kepada orang yang didoakan. Jadi saudara, orang yang kita doakan itu ketika mereka tidak sembuh atau belum sembuh, kemungkinannya karena yang pertama, mereka yang kita doakan itu tidak buka hati, tidak percaya, ada keraguan, atau tidak mau menerima, ada rejection. Ya, banyak yang saya doakan, terutama orang-orang bule ya, yang laki-laki kebanyakan ini ya. Kita bicara, kamu mau sembuh, boleh saya berdoa? Dia bilang, ya. Tidak ada kepercayaan, menolak. Keraguan juga ada. Do you think, apakah betul, benar nggak? Nah, seperti ini. Jadi, orang yang kita doakan tidak siap. Karena ketidakpercayaan, karena keraguan, atau tidak menerima. Yang kedua, mengapa orang yang kita doakan tidak sembuh atau belum sembuh? Karena kita mendoakan, orang yang mendoakan itu masih kurang percaya atau dia sendiri masih ragu. Dia ragu bahwa mukjizat dan kuasa kesembuhan itu bisa terjadi pada orang yang dia doakan. Bagaimana kuasa Allah bisa datang kepada dia, disalurkan untuk menyembuhkan orang kalau dia sendiri tidak percaya, dia sendiri masih ragu. Karena itu sangat penting. Orang yang mendoakan harus hidup sungguh di dalam Tuhan. Kenal siapa Allah dia. Kenal segala kuasa yang ada di dalam dia. Tahu otoritas Allah. Tahu otoritas Allah yang sudah diberikan kepada dia juga. Nah ini saudara. Yang ketiga, kenapa orang yang didoakan belum atau tidak sembuh? Ya, kita yang mendoakan tidak menempatkan standar kita kepada standar Allah seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Yaitu membuat diri kita ini menjadi matang. Membuat diri kita dewasa. Membuat hidup kita ini lahir kembali. Hidup baru, born again dulu. Ya, semua diperbaharui di dalam kita. Ketika kita sudah matang, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah hidup baru, born again, dan hidup di dalam iman, dan siap untuk menjadi saluran kuasa Allah, baru kita melakukan. Dan itu tidak terjadi kesembuhan, kita berdoa pada seseorang tidak terjadi karena engkau belum siap. Yang engkau yang mendoakan, engkau belum siap untuk menerima saluran kuasa Allah atau menjadi saluran kuasa Allah. Engkau belum matang, engkau belum dewasa, engkau belum lahir baru. Nah, jadi 3 hal kemungkinan kenapa orang tidak atau belum disembuhkan, karena mereka yang didoakan tidak mau buka hati, masih ragu, tidak percaya atau menolak.
Yang kedua, orang yang mendoakan ini sendiri, dia yang kurang percaya atau ragu bahwa mukjizat itu bisa terjadi, kuasa kesembuhan itu bisa terjadi. Yang ketiga, karena orang yang mendoakan belum siap, belum matang, belum dewasa, belum lahir baru, supaya kuasa Allah bisa disalurkan melalui dia. Nah saudara, kalau ada orang yang bilang bahwa orang yang tidak sembuh itu adalah kehendak Allah, itu sebenarnya tidak benar. Argumentasi ini tidak benar sama sekali. Maka kalau kita mengatakan itu, ada orang yang mengatakan itu, maka kita tidak perlu meregangkan iman kita, mati-matian kita pepegang iman kita. Ya, kita tidak perlu mempersiapkan diri kita untuk sampai kepada standar atau levelnya Allah, melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk lebih dekat kepada Allah, untuk stay in the vine, ya, kepada Yesus, tinggal di dalam pokok anggur itu, melekat kepada pokok anggur itu. Kita tidak perlu melakukan hal itu. Ya, kalau kehendak Allah ya udahlah, kita nggak perlu lagi meregangkan iman, kita tidak perlu lagi mendekatkan diri sampai kepada standar atau levelnya Allah. Kita tidak perlu lagi menjadi orang Kristen yang dewasa, yang lahir baru. Ngapain payah-payah memisahkan diri hidup dalam kebenaran? Ngapain susah-susah berdoa dan berpuasa? Ngapain bangun pagi-pagi masuk dalam penyembahan dan baca firman Tuhan? Ngapain kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan? Kalau nanti ketika kita mendoakan orang, toh ada yang tidak sembuh, atau ada yang tidak dilepaskan, karena itu kehendak Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita menganggap bahwa kalau orang itu tidak sembuh atau belum sembuh itu karena kehendak Allah. Tidak, kehendak Allah, kehendak Tuhan adalah buat semua orang disembuhkan, buat semua orang menerima kesembuhan, kesehatan, hidup yang baik, buat setiap orang diselamatkan. Itu kehendak Allah. Jadi jangan lagi kita berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, itu kehendak Allah, mereka nggak sembuh. Menjadikan hidup kita jadi lunglai lagi, jadi seenaknya lagi kita, ya. Jadi hidup kita nggak perlulah lagi berdoa susah-susah ini itu, mendekatkan diri, spend time gini. Nggak boleh lagi hidup dalam kehidupan dunia. Kita hidup dipisahkan, kita hidup dikuduskan, kita hidup dibenarkan. Buat apa kalau masih ada juga orang nanti yang kita doakan tidak sembuh atau tidak dilepaskan? Jadi saudara, itu pemikiran yang salah. Kita harus hilangkan pemikiran seperti itu. Tuhan Yesus menghendaki setiap umatnya hidup dalam kesehatan dan kesejahteraan. Kita pelayan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, saluran kuasa Tuhan. Kita hanya setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, yaitu memberitakan firman, memberitakan Injil, dan menumpangkan tangan kepada yang sakit dan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita lakukan dengan iman dan percaya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah untuk bermanifestasi melalui Roh Kudus-Nya. Jadi jangan juga kita merasa tertekan atau terbeban kalau orang yang kita doakan tidak atau belum sembuh. Cuma Allah yang bisa melihat dan tahu apa yang menjadi penghalang bagi kesembuhan buat orang itu. Atau kenapa mukjizat tidak atau belum terjadi pada orang tersebut. Allah saja yang tahu apa halangan-halangannya. Allah mungkin mempunyai rencana yang lain juga yang lebih baik. Kita tidak tahu. Jadi sekali lagi, jangan terbeban, jangan malu, jangan stres kalau ada orang yang kita doakan tidak atau belum sembuh, atau kelepasan belum terjadi. Kita cuma melakukan tugas panggilan kita. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. The result is in God's hand. Tapi ini bukan berarti bahwa Allah itu pilih kasih siapa yang mau dia sembuhkan, siapa yang tidak mau dia sembuhkan. Tidak, Allah tidak ada pilih kasih. Tapi seperti saya katakan di atas, mungkin karena ada hindrance, ada halangan
yang menjadikan mukjizat, yang menjadikan kesehatan, pemulihan itu tidak terjadi. Kita tidak tahu, tapi Allah melihat hati manusia. Dia tahu apa yang ada di hati dan pikiran manusia yang menjadikan penghalang untuk berkat, untuk kesembuhan, untuk pemulihan itu tidak terjadi pada seseorang. Dan mungkin juga karena Allah mempunyai rencana lain yang baik buat orang tersebut. Amin. Saudara, Rabu depan kita akan bahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kesembuhan itu tidak terjadi. Dan cara-cara penyembuhan yang kita temui di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita lanjutkan pada part 2. Bagian kedua, Rabu depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Bapa tentang kesembuhan, tentang kesejahteraan. Itu adalah keinginan dan kerinduan Engkau buat setiap kami Tuhan hidup dalam kesehatan, dalam sejahtera, dan setiap kami diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, kami maukan adakan pertobatan Tuhan. Kami mau adakan pertobatan ketika kami masuk kepada Engkau Tuhan untuk meminta pertolongan-Mu atas kesehatan, atas kesembuhan, atas berkat, atas pemulihan. Kami mau Kau pulihkan hati kami dulu Tuhan. Kami mau datang di dalam pengakuan dosa kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mengaku dosa Engkau, ampuni segala dosa dan salah kami, bersihkan kami Tuhan. Bapa, kami mau berdoa saat ini Tuhan untuk keterikatan Tuhan, orang-orang yang terikat dengan alkohol, dengan roh perjudian, dengan roh seks bebas Tuhan, roh percabulan, dan juga mereka yang terikat dengan obat-obatan, dan juga anak-anak remaja yang terikat dengan games Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus semua roh-roh yang mengikat mereka ini. Kami tumpang tangan atas mereka, kuasa Roh Kudus yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini akan melepaskan mereka di dalam nama Yesus terlepas. Thank you Father, thank you Jesus. Bapak, kami juga berdoa untuk kesembuhan, untuk COVID, penyakit-penyakit lain, dan juga karena penyakit usia tua. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil Bapa. Engkau sudah tunjukkan di dalam firman bahwa Yesus menyembuhkan semua orang. Mereka hanya datang. Mereka sudah datang saat ini Tuhan, dan kami tumpang tangan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, roh kesembuhan turun atas mereka. Kesembuhan daripada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mereka yang COVID, yang sakit lain, dan sakit karena tua Tuhan, Engkau beri kekuatan. Ada kesembuhan. Ada proteksi buat mereka yang belum terjangkit penyakit juga. Biar mereka semakin bijaksana untuk makan dan minum atau melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Mereka jaga tubuh mereka sebagai roh, sebagai bait Roh Kudus. Mereka tidak main-main, tidak memasukkan yang tidak perlu ke dalam tubuh mereka. Mereka menjaga tubuh mereka dengan sungguh, karena tubuh ini milik Engkau Tuhan. Hidup kami milik Engkau Tuhan. Jangan kami main-main dengan hidup kami, dengan tubuh kami, dengan bait Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Engkau berikan hikmat ini Tuhan. This revelation to them. Thank you Jesus. Thank you. You open their heart, you open their mind. So this revelation will speak to them. Berbicara kepada mereka. Tuhan, hikmat ini berbicara kepada mereka. Terima kasih, kami berdoa untuk urapan Tuhan, berkat Tuhan atas Indonesia. Pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berkati mereka yang sudah melakukan sesuatu Tuhan untuk saudara-saudara mereka, untuk kami Tuhan, yang sudah membantu saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang membutuhkan di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar dalam saat seperti ini mereka tidak menjadi egois dan selfish, tapi mereka Tuhan semakin tunduk, semakin merendahkan hati untuk saling membantu, untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan. Terima kasih, kami percaya pemulihan terjadi di Indonesia, di Australia, di South Africa, dan di negara-negara lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk Israel. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan Engkau memberkati mereka, maka Engkau pun akan diberkati. Mereka umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Kami memberkati mereka Tuhan. Dan kami percaya berkat mereka akan datang kepada setiap negara yang memberkati Israel. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Let your will be done.
on earth as it is in heaven. In Jesus' name. Amen. Tuhan Yesus memberkati.